Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Desiani Habibah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas B. Saya akan membuat video tugas UAS saya, mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Jadi, arti penting mahasiswa atau mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama untuk mahasiswa calon guru. Nah, jadi arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi guru bahasa Inggris yaitu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa calon guru, terutama dalam konteks pengajaran bahasa Inggris. Jadi berikut poin-poinnya ada yang pertama, ada integrasi pengetahuan. Jadi mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami bahwa sains dan agama tidak harus dipandang sebagai dua entitas yang terpisah. Keduanya dapat saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena kehidupan. Contohnya juga dalam mengajarkan konsep evaluasi, seorang guru dapat menjelaskan teori ilmiah tentang perkembangan spesies sambil mengkaitkannya dengan ajaran agama. Nah, jadi fenomena bisa dikaitkan dengan ajaran agama. Nah, mengenai penciptanya, juga dapat membantu siswa melihat bahwa ada berbagai cara untuk memahami asal-usul kehidupan itu seperti apa. Nah, jadi yang kedua ada pengembangan karakter dan etika pendidikan yang mengintegrasikan. Pengembangan karakter dan etika pendidikan itu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan membentuk karakter siswa yang lebih baik. Jadi, karakter siswa yang lebih baik itu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dengan akademik, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Contohnya, dalam diskusi tentang etika penelitian ilmiah, mahasiswa juga dapat diajarkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial. Ini akan membantu mereka menjadikan ilmuwan atau pendidik yang etis dan baik di masa yang akan datang atau di masa yang mendatang. Jadi yang ketiga ada pemahaman kritis. Kita juga butuh pemahaman kritis. Apalagi dalam segi mahasiswa calon guru itu harus memiliki pemahaman kritis atau pemikiran yang kritis. Nah, jadi mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis tentang hubungan antara ajaran agama dan penemuan ilmiah. Nah, jadi hal ini sangat penting dalam konteks pendidikan di mana siswa seringkali memiliki pertanyaan yang konteks. Jadi dalam siswa-siswa itu pasti itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang konteks. Kadang juga memiliki kemampuan pertanyaan yang lewat dalam konteks yang kita ajarkan. Jadi contohnya juga mahasiswa yang konteks dapat menganalisis teks-teks Al-Quran yang menyentuh tentang alam semesta dan memperbandingkannya dengan penemuan ilmiah modern. Nah, seperti teori Big Bang atau hukum fisika, ini memberikan siswa pemahaman bahwa ajaran agama juga memiliki pandangan tentang pencipta alam semesta. Nah, jadi siapa sih kita juga harus mengerti siapa sih pencipta alam semesta itu. Nah, bagaimana sih kita lahir itu dari siapa, dari Adam dan Hawa atau dari manusia purba itu kan seperti Adam dan Hawa itu kan Islamnya. Nah, kalau manusia purba itu kan kita dari sainsnya. Jadi kita harus mengetahui mengenai sainsnya manusia lahir dari mana, agamanya, konteks agamanya manusia lahir dari Adam dan Hawa, sedangkan konteks dalam sainsnya kita lahir dari manusia purba. Itu perbandingan yang benar mana kan kita tahu. Jadi seperti itu. Kita harus mengetahui mengenai yang sains bagaimana, yang agama juga bagaimana. Nah, kalau dalam konteks sebagai manusia itu lahir dari mana? Dalam konteks kita memiliki
jawaban bahwa manusia itu terlahir dari manusia. Sedangkan dalam agama kita terlahir dari Adam dan Hawa, tetapi itulah saling bertentangan. Tidak tahu kita sebenarnya lahir dari mana. Yang keempat ada kesiapan menghadapi tantangan pendidikan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa, calon guru itu harus memiliki kesiapan yang matang menghadapi tantangan pendidikan. Sebagai apa sih contoh tantangan tersebut? Nah, tantangan tersebut itu seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak konteks atau di luar batas kemampuan kita harus bisa menjawabnya untuk siswa-siswa kita yang akan datang. Jadi, dalam pemahaman yang baik tentang harmonisasi antara sains dan agama, calon guru akan lebih siap menghadapi tantangan dalam mengajarkan materi yang berkaitan dengan kedua bidang ini. Jadi, kita juga perlu menguasai mengenai sains dan agama. Jadi, kita akan memiliki pemahaman yang baik tentang harmonisasi antara sains dan agama tersebut dan dapat juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa kita nantinya. Nah, contohnya seorang guru bahasa Inggris dapat menggunakan teks-teks ilmiah dan religius dalam pengajaran bahasa, sehingga siswa belajar bahasa sekaligus mendapatkan wawasan tentang bagaimana sains dan agama dapat berdialog satu sama lain. Nah, jadi gitu. Terus yang kelima ada mendorong dialog antar budaya. Mendorong dialog antar budaya itu seperti apa? Jadi, pada mata kuliah ini juga berperan penting dalam mendorong dialog antar budaya, terutama di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Nah, jadi contohnya dalam konteks misal kita dalam kelas, mahasiswa juga dapat diskusi tentang pandangan berbagai budaya tentang sains dan agama, serta bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi kebijakan publik seperti dalam isu-isu perubahan iklim atau kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui isu-isu kebijakan publik seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Nah, terus yang kedua ada soal Nidal Ghosum. Nah, Nidal Ghosum itu siapa? Nah, kita akan menjelaskan. Nidal Ghosum adalah seorang ilmuwan muslim yang terkenal dan dalam pemikirannya mengenai hubungan antara sains dan agama. Nah, Nidal Ghosum itu juga dapat dikatakan yaitu seorang ilmuwan dan pemikiran muslim yang membahas kesesuaian antara ajaran Islam dan ajaran pengetahuan modern. Nah, ada prinsip-prinsip pada Ghosum itu. Nah, yang pertama itu ada prinsip apa ya? Tidak ada konflik antara sains dan agama. Bagaimana ini? Nah, Ghosum juga berpendapat bahwa banyak orang melihat sains dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Nah, bagaimana itu? Nah, dari katanya sains dan agama juga kita pasti berpikiran sains itu fenomena, sedangkan agama itu ajaran menurut kepercayaannya masing-masing, seperti nilai spiritualnya. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa banyak ajaran Islam sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, dalam bukunya, Ghosum menjelaskan bahwa banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang pencipta alam semesta dapat dipahami melalui lensa ilmu pengetahuan modern seperti fisika kuantum. Nah, yang kedua juga ada penafsiran berlapis terhadap Al-Quran. Nah, penafsiran terlapis itu bagaimana? Nah, Ghosum juga berbicara tentang pentingnya interpretasi berlapis terhadap teks-teks suci Islam. Ia berpendapat bahwa banyak ayat Al-Quran yang dipahami dengan cara yang lebih simbolis atau metaforis daripada harfiah. Nah, dalam pendekatan ini ia merujuk bahwa pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diselaraskan dengan penemuan ilmiah modern tanpa mengorbankan inti keyakinannya. Nah, menurut Ghosum itu ada istilah berlapis, penafsiran berlapis terhadap Al-Quran. Jadi, Ghosum ini menekankan pentingnya penafsiran berlapis terhadap
teks-teks suci. Nah, ini dia percaya bahwa interpretasi yang lebih dalam dapat membawanya lebih dapat membawanya dengan penemuan atau pemahaman baru mengenai hubungan antara iman dan ilmunya apa itu? Ilmu pengetahuan. Jadi contohnya dia mengajak umat muslim untuk melihat kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan pencipta dan alam semesta dengan mempertimbangkan penemuan ilmiah terbaru sehingga memperkaya pemahaman spiritual mereka. Nah, jadi yang ketiga ada pendidikan berbasis sains dalam konteks agama. Nah, bagaimana pendidikan berbasis sains dalam konteks agama tersebut? Kan dia saling bertentangan. Terus bagaimana? Gusum juga mendorong pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga mengintegrasikan sains secara efektif ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Contohnya di sekolah-sekolah Islam tentang mencakup pembelajaran tentang astronomi sambil menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan ini dapat memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan penciptanya. Nah, terus yang keempat ada keterbukaan terhadap penemuan baru. Nah, dia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap penemuan baru dalam sainsnya tanpa merasa terancam oleh perubahan tersebut. Nah, bagaimana contohnya? Kok sulit banget ini dipahami gitu. Nah, dalam konteks perubahan iklim tersebut, umat muslim diajak untuk memahami tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sebagaimana dari ajaran Islam untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita juga perlu menjaga bumi karena bumi itu harus dijaga, nggak boleh dirusak. Nah, menurut Gusum itu mungkin seperti itu ya. Nah, saya ulas sedikit mengenai dialog antar sains dan agama menurut Gusum. Nah, jadi Gusum mendorong dialog terbuka antara ilmuwan muslim dan teolog untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sains berkontribusi, terus pada pemahaman agama yang sebaliknya. Terus ia juga percaya bahwa kolaborasi itu dapat menghasilkan wawasan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Terus saya akan mengulas mengenai tadi yang saya jelaskan mengenai pendidikan berbasis sains. Jadi Gusum itu sebagai seorang pendidik, Gusum juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis sains di kalangan umat Islam. Perhatian juga ya si Gusum ini. Jadi ia percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman tentang sains di kalangan generasi muda muslim, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan global serta berkontribusi positif dengan masyarakat. Nah, betul juga. Nah, dengan demikian pemikiran ideal Gusum ini memberikan kerangka kerja yang kontrusif untuk memahami hubungan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pemikiran mengenai sains dan agama, bagaimana pemikiran tentang sains dan bagaimana pemikiran mengenai agama untuk mencapai kebenaran dan kebijakan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu sangat penting bagi calon guru. Bukan hanya guru bahasa Inggris saja. Mungkin semua guru harus mengetahui mengenai sains dan agama, itu sangat penting banget karena kita itu manusia juga. Ini mengajarkan bahwa bagaimana manusia itu hidup dan bagaimana kita terlahir dari mana. Kita juga harus mengerti harmonisasi sains dan agama ini. Juga calon guru bahasa Inggris itu harus mengerti karena membantu mereka menginterpretasi
mengintegrasikan pengetahuan, membentuk karakter etis, terus serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Jadi setiap guru itu harus mengetahui dan menguasai mengenai harmonisasi sains dan agama dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh siswa-siswa di era modern ini. Pasti siswa itu kan pertanyaannya itu aneh-aneh gitu, kita harus mengerti jawabannya. Jadi pemikiran Nidal-Ghosum itu memberikan perspektif berharga tentang bagaimana ajaran Islam dapat sejalan dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana pemikiran sains itu jalan dengan agama. Nah, jadi dalam konstruktif antara keduanya dengan pemahaman ini, calon guru akan mampu mengajarkan siswa mereka untuk menjadi individu yang berpikir kritis, terbuka, dan memikir kesadaran sosial yang tinggi. Nah, mungkin dari saya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang UAS tersebut. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya cuma mengerti sedikit mengenai harmonisasi sains dan agama, bagaimana mahasiswa harus mengerti atau harus menguasai bahasa Eropa, bahasa Inggris. Saya hanya mengerti sedikit. Mohon maaf jika banyak salah atau banyak kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.